kembali lagi bersama dengan kita di podcast Mingguan STT Sampel Bandung bersama dengan saya Selviani, dan sudah ada di samping saya ada Bapak Donald Siwabesi MTH yang mungkin tidak asing ya bagi yang setia menonton podcast Mingguan dari STT Sampel Bandung, pasti sudah sering dan sudah sangat akrab lah dengan Bapak dosen kita yang ada di sebelah saya saat ini. Ya Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, kabar ya. Tuhan. Silvi juga baik. Ya baik Pak. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali nonton podcast ini, yang saya perkenalkan terlebih dahulu lah, yang mungkin belum ada yang kenal gitu kan. Nah, jadi Bapak yang ada di sebelah saya merupakan dosen dari STT Sampel Bandung. Ya, jadi dia dosen teologi. Ya, nanti kalau ini nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke orangnya ya. Jadi beliau adalah salah satu dosen di STT Sampel Bandung dan juga memegang jabatan struktural sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau lebih disingkat bidang LPPM. Benar ya Pak ya? Benar. Ya, jadi terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama dengan kita. Kita mau bahas satu tema yang menarik yang diberikan kepada kita adalah mengenai integritas sebagai seorang murid Kristus. Nah, kalau kita sebut kata integritas nih Pak, nah menurut Bapak apa sih arti dari kata integritas itu Pak? Kalau kita artikan sebagai di dalam diri orang Kristen atau sebagai murid Kristus, integritas itu menurut apa? Firman Tuhan. Atau menurut Firman Tuhan bisa. Baik, memang di Alkitab itu tidak kemudian ada istilah yang secara eksplisit menyebutkan integritas begitu. Tetapi kalau kita lihat ada banyak kata di dalam Alkitab itu, ya bagian Firman Tuhan yang mengartikan tentang integritas. Misalnya kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kita bagi ya. Misalnya di Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa integritas dalam Perjanjian Baru itu diartikan dalam beberapa pengertian. Misalnya tidak ada celah atau utuh, sempurna. Juga mengartikan itu sebagai sebuah kejujuran. Nah, sementara di Perjanjian Baru itu kita akan bertemu bahwa integritas itu selalu diartikan sebagai kejujuran, atau itu terkait dengan pola perbuatan seseorang. Nah, dari pengertian baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu biasanya kemudian secara keseluruhan, kalau kita artikan ya secara keseluruhan dengan sederhana begitu, pengertian integritas menurut Alkitab atau Firman Tuhan, maka banyak orang akan mengartikan itu sebagai sebuah keadaan di mana seseorang itu bisa dipercaya karena perkataan dan perbuatannya itu sama, bersesuaian. Kemudian ada juga yang mengartikannya menurut Firman Tuhan, integritas itu bicara tentang kesatuan antar pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Jadi itu selaras tuh. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dengan yang dikatakan, yang diperbuat itu sama, selaras. Jadi ada kesesuaian antara yang di dalam diri seseorang dengan apa yang kemudian dilakukan di luar perbuatan. Nah, itu biasanya Alkitab melihat dalam pengertian seperti itu. Jadi kalau kita kembangkan juga misalnya pengertian itu bisa berarti sebuah kejujuran, bisa juga berarti sebuah komitmen atau sebuah kesetiaan. Nah, dalam pengertian seperti itulah biasanya kita menemukan pengertian integritas seperti yang dikemukakan oleh Alkitab atau Firman Tuhan. Ya, menarik sekali ya Pak. Berarti penting nggak sih Pak untuk anak-anak Tuhan itu memiliki integritas dalam diri, sebagai maksudnya untuk menjalani sebagai panggilan untuk memiliki integritas itu Pak? Oh, itu sangat penting karena itu adalah hakikat seorang anak Tuhan ya. Atau dengan kata lain pengikut Kristus. Maka itu adalah hakikatnya atau itu adalah hidupnya. Jadi kalau seorang mengatakan dia adalah murid Tuhan atau pengikut Tuhan, ya secara otomatis dia memang harus memiliki integritas. Harus ada dalam dirinya itu kesetiaan, ketaatan, komitmen pada apa yang menjadi kehendak Tuhan misalnya.
ya itu sangat-sangat diharuskan sebagai bagian dari hidup seorang murid atau pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan ya, ya emang harus memiliki. Kalau kita lihat contoh di Alkitab nih Pak, kalau kita lihat yang punya integritas yang patut kita contoh selain Yesus gitu. Biasa kan kalau kita lihat semua integritas yang paling sempurna itu bisa kita temukan dalam Yesus ya Pak. Tapi ada lagi nggak contoh di Alkitab yang kita rasa kita bisa meneladani? Ya banyak ya. Ya kita bicara tentang Yusuf di Perjanjian Lama, itu bicara tentang kejujuran. Bagaimana dia punya komitmen dan punya integritas, dan integritas itu dilihat dalam bentuk kejujurannya. Lalu misalnya Daniel, kita bisa lihat integritas dari Daniel itu, kita bisa kemudian membahasakannya sebagai sebuah bentuk komitmen hidup terhadap Tuhan. Lalu misalnya juga Habakuk, ya. Habakuk itu kita bisa lihat ada integritas di dalam dirinya, itu berbicara tentang bagaimana tanggung jawabnya yang dia kerjakan sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan. Saya kira ada begitu banyak ya tokoh-tokoh dalam Alkitab. Paulus, kalau Paulus kita bicara ya mungkin yang paling sempurna yang memiliki integritas itu Tuhan Yesus. Dan kalau mungkin bisa ada misalnya kita menempatkan siapa orang yang kemudian setelah Tuhan Yesus yang bisa kita katakan begitu memiliki integritas. Nah, dia adalah Paulus, seorang yang berintegritas sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, ya katakan pelayan Tuhan atau rasul. Maka Paulus itu di banyak sisi hidupnya itu dia menunjukkan sebuah integritas yang luar biasa sebagai seorang murid atau pengikut Tuhan. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, kita sudah banyak tahu nih dari bagaimana integritas itu sendiri, terus contoh dalam Alkitab, terus contoh tokoh-tokoh juga sudah kita tahu nih, sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang nih Pak, nah otomatis kalau integritas seorang yang punya integritas itu kan yang sejalan ya Pak, dari pikiran, hati. Nah kalau kita sebagai manusia biasa ini ya Pak, kayak kita sehari-hari memang kita anak Tuhan, tapi kan kita juga terbatas kayak gitu. Kita terbatas, pasti kita akan cenderung melakukan kayak kita bilang kita berintegritas, tapi kadang apa yang kita ada dalam pikiran kita, apa yang keluar itu kan tidak sejalan ya Pak. Nah, bagaimana supaya kita menghindarkan kita dari godaan yang membuat kita itu terlihat tidak memiliki integritas sebagai pengikut Tuhan Pak, gitu. Ada nggak mau dibilang ada cara nggak atau ada pemikiran yang bisa membuat kita lebih punya satu pegangan bagaimana kita hidup dalam integritas sebagai murid Kristus gitu Pak. Ya. Kita dari tadi sudah sempat singgung bahwa kalau kita bicara tentang murid atau pengikut Kristus itu, maka integritas itu adalah sebuah hidupnya ya, atau hakikat hidupnya. Itu kan berarti terhubung dengan keberadaan atau statusnya sebagai seorang murid atau pengikut Kristus. Nah, itu berarti begini, dalam soal kita berintegritas sebagai seorang murid atau pengikut Kristus, ya kita harus banyak belajar meneladani Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang integritas, apa yang seringkali membuat seseorang itu kemudian sulit berintegritas? Ya pasti ada hubungannya dengan godaan-godaan yang berupaya untuk mencoba membuat dia menjadi seorang yang tidak berintegritas. Dan kita bisa temukan itu misalnya belajar dari Yesus. Walaupun kan konteks hidup kita dengan apa yang terjadi pada Yesus waktu itu semasa dia hidup kan beda. Tapi prinsip bagaimana cara Yesus menghadapi godaan ya dengan prinsip-prinsipnya itu bisa kita relate-kan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Misalnya Yesus menghadapi godaan pada waktu dia sebelum memulai pelayanannya ya. Setelah dia berpuasa itu, lalu datanglah iblis kemudian berupaya untuk merongrong integritasnya sebagai seorang hamba Tuhan lah ya.
Maka kita lihat sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita bisa lihat pada diri Yesus. Maka waktu itu Yesus bagaimana melawan godaan iblis itu kita bisa belajar. Jadi dari kesungguhan untuk menghidupi firman Tuhan. Yesus tahu firman Tuhan. Yesus bukan saja tahu firman Tuhan, tapi Yesus menggunakan firman Tuhan itu untuk kemudian mengcounter, melawan apa yang diinginkan oleh iblis dalam rangka menggoda dia supaya merusak integritasnya. Nah, cara Yesus di situ itu bisa kita pelajari. Misalnya, kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kita bukan hanya berhenti sampai pada tahu saja, tapi kita ambil langkah untuk bertindak melakukannya. Dan saya kira dalam konteks kita saat ini atau perkembangan saat ini dengan begitu banyak godaan, itu salah satu prinsip yang sangat menolong kita. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi menghadapi godaan-godaan itu kita berupaya berintegritas dengan cara bukan saja tahu apa yang Tuhan mau, tapi mengambil tekad langkah untuk melakukan, menghidupinya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara prinsip kita bisa lihat bagaimana kesetiaan Yesus untuk taat pada kehendak Bapaknya. Jadi dalam keadaan yang begitu sulit misalnya ya, dia menghadapi sebuah tekanan yang luar biasa ketika menghadapi salib, lalu Yesus sampai kepada titik dia berbicara kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini lalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu sebenarnya ada ujian tentang integritas yang luar biasa di situ. Jadi bagaimana cara Yesus melewati ujian itu? Ya, Yesus belajar untuk tunduk kepada kehendak Bapaknya. Dan itu yang paling penting. Saya kira kita harus bicara sekarang soal prinsip dasar bagaimana kita menghayati kebenaran dan untuk melakukannya. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan bagaimana kita menjaga integritas kita. Dan itu bisa diaplikasikan dalam banyak pergumulan hidup saat ini yang mencoba membuat seorang anak Tuhan itu atau murid Tuhan tidak berintegritas. Sederhananya dari panjang lebar yang dibicarakan tadi ya, menghadapi godaan supaya kita berintegritas hanya satu. Kita sungguh tunduk pada kehendak Tuhan dan kita mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki atau taat. Maka kita akan bisa berintegritas lewati semua pergumulan yang kita ada. Kuncinya simpel ya, taat. Ya, taat. Dan kalau yang tadi poin yang saya tangkap juga dari Bapak sebagaimana Yesus ya, jadi dia juga memakai firman Tuhan untuk bisa menunjukkan bahwa kalau dia tuh berintegritas. Jadi kita juga mungkin sebagai anak-anak Tuhan bisa menghidupi firman Tuhan itu ya Pak, untuk tetap memiliki integritas di dalam Tuhan. Tidak ada trik yang lain, tidak ada metode yang lain selain tahu apa kehendak perintah Tuhan dan lakukan. Maka di ujungnya atau hasilnya integritas. Iya, dimunculkan dari situ ya Pak. Ya luar biasa sekali ya. Jadi dalam kita sebagai murid Kristus itu penting untuk bisa memiliki integritas itu. Karena dengan kita memiliki itu ya kita menunjukkan dalam diri kita bahwa kita punya pribadi sebagai contoh, yaitu pribadi Yesus sebagai contoh dalam kehidupan kita untuk bisa memiliki sikap integritas itu. Gitu ya. Baik, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Ya saya kira itu yang paling penting ya. Satu hal, kalau mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Ya, apa pentingnya, apa urgensinya bagi seorang pengikut Kristus itu untuk memiliki integritas? Maka jawabannya itu sederhana. Kalau kita gunakan dua kata, pengikut Kristus, ya tidak ada cara lain. Anda pengikut berarti Anda mengikuti atau meneladani apa yang dilakukan atau dihidupi oleh Yesus. Itu. Ya, walaupun kelihatannya simpel, tapi dalam keseharian atau praktisnya, bagaimana kita berintegritas itu sulit. Tapi itulah jalan yang harus kita lewati supaya kita bisa berintegritas. Dan satu, ya, kenapa kita harus mengikuti Kristus supaya kita berintegritas? Karena itu adalah tujuan hidup kita. Saya tutup dengan misalnya Roma 8 ayat 29.
kita dipilih, ya, so kita dipilih dan ditentukan untuk apa? Menyerupai gambar anaknya. Jadi semua orang yang menjadi murid Tuhan, pengikut Kristus, atau dengan kata lain orang yang diselamatkan, tujuan hidupnya Allah memilih dia, Allah menentukan dia untuk menjadi milik Kristus atau diselamatkan, supaya hidupnya itu menyerupai gambar anaknya. Siapa gambar anaknya? Yesus. Dalam sikap hidup seperti itulah kita akan ditemukan terus berintegritas. Jadi mungkin yang paling penting juga, kenapa kita harus berintegritas seperti Kristus? Kan itu tujuan hidup kita. Kalau lihat dari Roma 8 itu 9. Saya kira itu penting menjadi dasar. Iya. Wah, terima kasih Pak. Jadi memiliki integritas itu bukan orang tertentu, tapi semua orang yang sudah dipilih, yang sudah percaya, itu memiliki Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu kewajiban kita. Jadi saat ini ya kita belajar dari podcast hari ini memiliki integritas melalui contoh daripada Yesus itu. Dan itu tujuan hidup kita. Dan itulah tujuan hidup kita ya, luar biasa. Ya Pak, terima kasih untuk sesi kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya, dan untuk semua yang menonton, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan berkati.